Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Pendekar Slebor buku kelima dengan judul Darah Pembangkit Mayat. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Buleleng, suatu daerah yang cukup indah di Pulau Dewata, Bali. Purnama mengambang di angkasa, bisu dengan bias cahayanya yang lembut. Bintang-bintang yang bertaburan mengintip dari celah awan tipis yang bergerak lamban, seakan benda-benda langit itu mewarnai hari raya Galungan yang dirayakan hari ini. Seluruh penduduk Buleleng pada hari keramat seperti hari ini selalu mempersembahkan sesaji untuk para dewa, diiringi tarian gadis-gadis cantik dan para pemuda tampan. Cokorde atau kasta tertinggi, kesatria atau bangsawan yang ada di Buleleng telah meninggalkan upacara. Sementara acara terus dijalin oleh pergantian pasangan tari. Di antara puluhan orang yang meramaikan kemeriahan upacara, berdiri seorang pemuda tampan di sisi sebuah gapura. Pakaiannya sederhana, terdiri dari baju hijau dan celana hijau pula. Pada bahunya yang kekar, tersampir sehelai kain bercorak catur. Sementara tubuhnya bersender di gapura. Angin malam nan dingin menjamah wajah tampan serta rambut sepanjang bahu yang tak tertata itu. Matanya yang perkasa elang menikmati gelora tari yang sedang dipergelarkan. Sesekali, pemuda itu terlihat menarik napas dalam-dalam. Entah apa yang menyebabkannya begitu. Mungkin sekedar ungkapan keterpesonaannya pada keindahan tari, atau mungkin hanya ingin menikmati hawa malam, atau bisa jadi ada sebab lain. Karena matanya saat itu sedang tertuju lekat pada darah penari di depan sana. Idayu Wayan Laksmi cantik bukan Beli? Beli dalam bahasa Dewata Bali atau di Bali merupakan panggilan untuk laki-laki yang lebih dewasa, atau lebih dikenal seperti abang atau mas atau akang. Usik seorang pemuda tanggung di sebelahnya. Apa? Pemuda berpakaian hijau itu malah balik bertanya, karena belum menangkap arah ucapan pemuda tanggung ini. Itu, penari itu, dia begitu menawan bukan? Tegas pemuda tanggung tadi. Oh, iya, betul. Kata pemuda berpakaian hijau-hijau membenarkan sambil mengangguk-angguk. Namanya Idayu Wayan Laksmi. Apa? Namanya Idayu Wayan Laksmi, ulang si pemuda tanggung. Oh, lagi-lagi pemuda berpakaian hijau-hijau membulatkan bibirnya. Dari mana kau tahu? Pemuda tanggung bertelanjang dada dan mengenakan penutup kain di pinggang hingga betis itu tersenyum bangga. Tentu saja, aku kenal dia. Dia kan bok saya. Bok dalam bahasa Bali panggilan untuk kakak atau perempuan yang lebih dewasa. Cetusnya, pemuda berpakaian hijau-hijau itu tertawa ringan. Kenapa Beli tertawa? Rupanya kau punya tujuan tertentu membangga-banggakan kakakmu ya.
ujar pemuda berpakaian hijau-hijau menggoda. Ah, kata siapa? Sangka pemuda tanggung dengan wajah asam. Kataku. Ah, mbokku terlalu cantik untuk orang semacam Beli. Gila pemuda tanggung itu lagi. Tanpa sadar, telah dilontarkan sendiri tujuannya membangga-banggakan kakak perempuannya. Pemuda berpakaian hijau-hijau itu mengangkat bahu. Ya sudah, kalau kau tak memerlukan aku, kata pemuda berpakaian hijau seraya melangkah hendak pergi dari tempat itu. Beli, tunggu. Tahan si pemuda tanggung. Nah kan, goda pemuda yang penampilannya aneh itu. Langkahnya dihentikan. Kenapa? Beli jadi kekasih mbokku ya? Kata si pemuda tanggung ini. Jawaban itu membuat lelaki muda yang diajak bicara tertawa kembali lebih keras. Sinting kau ya? Gurau pemuda yang pada bahunya tersampir kain bercorak papan catur itu. Kenal pun belum, tahu-tahu saja kau sewenang-wenang menjodohkan orang. Tolonglah Beli, pintanya memelas. Pemuda tampan dan gagah di depannya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bibirnya memperlihatkan senyum seperti seekor sapi yang tolol. Ya, aku sih mau saja. Siapa sih yang sudi menolak gadis cantik seperti kakakmu? Tapi kenapa kau begitu ngotot menjodohkan aku dengan kakakmu? Apa? Didekatinya pemuda tanggung itu. Kakakmu kakinya berbulu ya, jadi tidak ada pemuda yang mendekatinya. Pemuda tanggung itu langsung membeladak sewot. Ingin rasanya menyemprot pemuda acuh yang membisikinya itu. Ah, jangan cepat naik darah. Aku hanya bergurau kok. Kata pemuda acuh itu. Sebelum pemuda tanggung di depannya berkata, jadi, Beli mau bukan? Desak si pemuda tanggung. Kalau mau, bagaimana? Jangan nafsu dulu Beli. Pemuda berambut gondrong di depannya mengumpat dalam hati. Bisa-bisanya anak ini menembakku dengan ucapan itu. Ada syaratnya Beli, kata pemuda tanggung itu. Apa? Nama Beli siapa? Andika, jawab pemuda berpakaian hijau yang ternyata Andika atau pendekar selebor. Dialah pendekar muda yang begitu terkenal sebagai pendekar selebor. Beli Andika seorang pendekar? Lanjut si pemuda tanggung. Orang bilang begitu sih. Pokoknya Beli harus seorang pendekar. Kalau tidak, ya tidak jadi. Andika mengerutkan kening. Apa hubungannya kependekarannya dengan kakak perempuan si pemuda tanggung ini? Keingintahuannya membuat Andika jadi bertanya-tanya. Memangnya kenapa? Tanya Andika. Pemuda tanggung itu segera menarik Andika ke balik gapura. Matanya melirik takut-takut ke beberapa arah, seakan takut ada orang mengawasi. Di balik gapura, dibisikinya Andika dengan suara amat perlahan. Imaderaka punya niat jahat sama Mbok, jawab pemuda tanggung itu. Siapa Imaderaka itu? Tanya Andika sambil menautkan sepasang alisnya. Dia amat ditakuti di banyak banjar. Banjar, dalam istilah di Bali, adalah sebuah ikatan sosial berdasarkan tempat tinggal. Jelas pemuda tanggung. Dia jatuh hati pada si Mbok, tapi Mbok tak mau karena tabiat dan perilakunya tidak senonoh dan kejam. Wih, rupanya dia jawara ya? Tanya Andika. Lagi pula,
Imade Raka suka mempermainkan wanita. Beli sudah dipermainkan, ditinggal begitu saja tanpa dinikahi. Banyak wanita yang bisulan gara-gara dia. Hah? Bisulan? Andika tak mengerti. Begini, si pemuda tanggung itu membusungkan perutnya sambil memberi isyarat dengan kedua tangan. Kini, Mbok pula yang mulai diincarnya. Dan sebelum berangkat ke upacara tadi, sempat ku dengar dia berbicara dengan dua kaki tangan Imade Raka. Kelihatannya mereka berniat busuk pada Mbok Laksmi. Sambung si pemuda tanggung. Beli mesti tolong dia. Kenapa mesti aku sih? Tanya Andika. Apa tidak ada orang yang berani menghadapi kecoa-kecoa kudis macam mereka? Si pemuda tanggung lebih mendekat ke telinga Andika. Sebentar kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebab Imade Raka masih keluarga dekat Cokorde. Andika mengangguk-angguk. Rupanya orang yang bernama Imade Raka tergolong manusia yang menerapkan aji mumpung dengan memanfaatkan kekuasaan serta seorang keluarganya untuk berbuat semena-mena. Manusia macam begini mesti dibuat kerak bubur. Jadi, bagaimana Beli? Pancing si pemuda tanggung itu memenggal kata hati Andika. Bagaimana apanya? Mau kan jadi kekasih mbokku? Kalau menolong kakakmu dari manusia itu, aku mau. Tapi tidak untuk kekasihnya. Tutur Andika. Sombong. Maki si pemuda tanggung itu merasa tersinggung. Andika menyeringai bodoh. Tak terasa, dia jadi menggerutu sendiri. Memangnya aku ini apa? Kambing conge yang gampang diamprok-amprokan. Kenapa Beli? Tidak. Bagaimana selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Andika? Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.